Video teori ini adalah lanjutan dari video kemarin soal primordial human. Dua video yang sangat saya anjurkan untuk ditonton sebelum lanjut video kali ini adalah Secret of Life Project dan Primordial Human. Secret of Life Project itu berguna untuk mekanisme teknis, sementara Primordial Human bertindak sebagai penghapus batasan Outlander yang selama ini menghalangi keleluasaan dalam pembahasan Descender. Jadi setelah sempat research sedikit tentang Primordial Human tempo hari, saya pribadi menemukan sebuah skenario yang cukup menjanjikan bahwa Descender ketiga memiliki peluang merupakan hasil akhir dari Project Elysium dari Hyperborea. Sebenarnya penciptaan Descender ketiga merupakan inti dari video Primordial Human tempo hari, akan tetapi saya putuskan untuk terfokus pada konsep uraian saja pada video sebelumnya, sedangkan kali ini adalah contoh dari praktik nyata dan tercatat secara jelas dalam arsip yang ada. Jadi, beginilah cara Hyperborea menciptakan Descender ketiga, dan inilah identitas dari dia. 世界は謎だらけだね。Terdapat dua faktor yang paling penting untuk keberlangsungan proyek ini, dan kedua faktor tersebut berhasil diyakinkan untuk menjadi bagian dari Hyperborea. Saya akan jabarkan bagaimana dua faktor ini bergabung dan perannya dalam keberlangsungan prosesnya. Faktor pertama adalah Dawn Navigator alias Koitar. Proses bagaimana Koitar bergabung pada Project Elysium bisa dikatakan cukup dramatis karena diceritakan secara penuh pada finale of the Deep Galleries dan masih muncul pada beberapa arsip lain. Di saat manusia Hyperborea hampir menyerah dengan mimpi mereka tatkala mendapat murka dari para malaikat, saat itulah Voyager memasuki tubuh seorang pemuda tanpa nama di Hyperborea. Dan setelah perdebatan idealisme yang cukup singkat pada saat itu, diputuskanlah bahwa si pemuda atau Seutervoinen yang akan menjadi wakil bagi Hyperborea untuk menemui malaikat pertama, alias Koitar. Koitar pun bergabung setelah pertemuan pertamanya dengan Seutervoinen dan dikatakan keduanya menikah. Peran Koitar dalam proyek ini sangat krusial, karena kalau tidak ada Koitar, maka proyek ini tidak akan berjalan sama sekali. Kenapa? Karena Koitarlah yang membawa data histori untuk membentuk apa yang mereka atau orang-orang Hyperborea inginkan. Sebenarnya alangkah lebih baiknya pakai penjelasan word formula, mengingat proyek ini adalah konsep purbanya. Tapi karena saya belum buat penjelasannya, jadi agak susah juga untuk membuat uraiannya gitu. Kita ambil contohnya langsung saja. Waktu kelahiran kembali dari Columbina tempo hari, ada satu tokoh yang cukup penting yang hadir di sana, yang mana tokoh ini memberikan informasi yang dibutuhkan agar bisa membentuk atau melahirkan kembali Columbina berdasarkan data histori dari 3 Dewi Bulan. Dan dialah Nicole Rain. Koitar pada saat itu kurang lebih punya peran yang sama, karena manusia di sana tidak memiliki semacam data atau tujuan yang ingin mereka tempuh yang sifatnya masih abstrak, sehingga alurnya sangat tidak jelas. Makanya manusia pada saat itu cukup kekeh untuk menanyakan kepada para malaikat soal pengetahuan tersebut hingga mereka mendapatkan murka. Dengan adanya Koitar, arah pembentukannya menjadi jelas sehingga faktor lain bisa dieksekusi. Faktor kedua adalah fakta dengan 3 bulan. Seperti yang diceritakan pada Aubet series, selain mengirim wakil pada cabang pohon Silver, mereka juga mengirim wakil untuk menciptakan sebuah fakta dengan 3 bulan. Dan terjadilah peristiwa turunnya Moonwheel pertama. 3 bulan menurut saya memiliki peran sebagai penyedia resource untuk proyek ini agar bisa berjalan. Mengingat yang paling dibutuhkan saat itu adalah sumber kehidupan atau yang lebih kita kenal sebagai lautan primordial. Terdapat setidaknya 2 bukti keterlibatan bulan dalam proyek ini. Satu yang terdapat pada Mitternach Falls, di sana mengkonfirmasi bahwa bulan memang punya reaksi khusus dengan lautan primordial.
Bahkan uniknya, reaksi itu menggunakan diksi yang sama tatkala Nibelung akan meninggalkan Tivat dan kembali sebagai Descender. Bukti kedua tertulis secara mutlak pada Finale of the Deep Galleries, yang mana penciptaan Fae adalah hasil meminjam kekuatan dari Frostmourne. Sebenarnya kalau mau dibedah lebih dalam lagi, faktornya akan lebih banyak. Misalnya wish dari orang Hyperborea plus Seutorovoinen, kemudian konsep predasi dari War Formula berupa substans karena penciptaan Fae mediumnya sendiri adalah daging binatang buas. Namun untuk sekarang, cukup fokuskan pada dua faktor sebelumnya saja, karena sudah lebih dari cukup. Berdasarkan tulisan dari Time Capsule Hyperborea, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang di sana, utamanya setelah dimulainya Project Elysium, adalah untuk mengambil kekuatan primordial dari dunia Tivat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan dari Like Realm. Jadi perlu ditekankan pada titik ini, hasil akhir yang mereka incar adalah Like Realm. Berkat bimbingan dari Koitar dan Sutervoinen, dikatakan Project Elysium berjalan dengan lancar hari demi hari. Dan pada tahun ke-10 Project Elysium berjalan, mereka mampu menyentuh Secret of Life, yang merupakan inti dari proyek ini. Secret of Life adalah teknik atau penelitian yang memungkinkan orang Hyperborea untuk melakukan semacam penyesuaian pada manusia. Sehingga pada saat surat itu ditulis, manusia yang lahir pada era tersebut mampu menggunakan kekuatan elemental dengan ambisi atau will. Poin inilah yang saya lewatkan pada beberapa waktu yang lalu. Saat itu saya pikir, setelah mencapai tahap dapat menggunakan kekuatan elemental, proyek tersebut sudah terhitung berhasil dan selesai. Akan tetapi, sepertinya tujuan akhir dari mereka lebih daripada itu. Karena pada penutup paragraf Secret of Life, dituliskan, jika diberi waktu, mereka akan bisa menjadi penguasa dari Tivat. Jadi, penelitian dari Secret of Life seharusnya masih berlanjut setelahnya dengan tujuan yang tidak disebutkan secara pasti. Tetapi, kita punya sebuah petunjuk penting, dan sepertinya teman-teman juga sudah bisa menebak arahnya, yakni tubuh cahaya, bahan dasar pembuatan Primordial Human. Saya membaca tujuan akhirnya ke arah sana karena sejak awal Project Elysium memiliki tujuan akhir merengkuh kekuatan asli dari planet Tivat alias Like Realm. Dan sebelum konsep elemental tercipta, akar dari elemental adalah Like sebelum pada akhirnya dibagi oleh Heavenly Principles. Saya pribadi membaca Secret of Life ini menghasilkan sekitar 3-4 generasi, yang mana tiap generasinya memiliki hasil yang berbeda-beda. Generasi pertama dari proyek ini menghasilkan para demi-human, ras campuran yang sekarang tersebar di Tivat. Sama seperti ras Kedslain, manusia memiliki peningkatan kemampuan fisik bahkan tanpa dilatih sekalipun, tetapi tidak memiliki kapabilitas elemental apa-apa. Generasi kedua adalah ras Fae. Yap, ras Fae penting dalam roadmap ini karena ras Fae memiliki kompaktibilitas dengan kekuatan elemental secara alamiah. Semisal Flins, kemudian Lumi si Jack Frost, atau ras Negurodska yang tidak tahan terhadap hawa panas. Tapi ada peluang bahwa ras Fae diciptakan secara terpisah, dalam artian setelah ras Fae tercipta, data mereka kemudian digabungkan dengan manusia. Makanya di awal saya menyebutkan 3-4 generasi. Barulah di generasi selanjutnya, atau supaya sederhana kita sebut sebagai generasi ketiga, terciptalah seperti apa yang dituliskan pada Time Capsule Hyperborea, terlahir manusia-manusia yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan kekuatan elemental alias Allogen. Hanya saja, ketiga generasi sebelumnya, kalau boleh disebut secara kasar, hanya merupakan byproduct atau produk sampingan saja. Karena tujuan dari proyek ini adalah menciptakan Holy Infant atau generasi keempat, seseorang yang disebut sebagai Narayana oleh Rene alias Primordial Human. Dialah sang descender ketiga yang dikatakan memiliki sebutan Saarelainen, namun sebenarnya namanya cukup umum sebagai figur terkenal dari Snesnaya. Dialah Aias atau Ajax. Ajax di sini tentu bukan Tartaglia, melainkan Ajax yang hidup di Hyperborea pada zaman sebelum keruntuhannya. Poin ini sengaja saya skip di pembahasan sebelumnya, tapi sebenarnya ketika Rene menjelaskan soal ritual pembentukan Primordial Human yang dia tuliskan di sana sebagai Narayana, Rene sudah menuliskan Holy Infant tersebut adalah Ajax atau Aias. Kesaksian Rene adalah salah satu acuan.
Ya, kendati menyebutnya secara langsung, saya rasa memang cukup sulit untuk diterima, terutama untuk sekarang. Akan tetapi sebenarnya acuan lain juga ada, dan inilah yang bakal kita fokuskan untuk mengekstrak informasi ini. Namun untuk sementara waktu, saya mohon pada teman-teman lupakan dulu ide soal Sarisa adalah tunangan descender ketiga. Karena amat sangat tidak relevan dan akan membuyarkan fokus. Karena itu, untuk sekarang fokus pada descender ketiganya saja. Salah satu plot yang dituliskan pada buku Hymn of the Far North, tepatnya pada Prayer Song 16, chapter Saralainen, menceritakan soal Saralainen yang jatuh hati pada seorang wanita misterius yang merupakan putri dari Pak Kaisuko. Seperti bahan diskusi kita dalam beberapa bulan yang lalu, Pak Kaisuko yang merupakan pelayan dari leluhur Frostmoon Science alias orang-orang Hyperborea, besar kemungkinan adalah salah satu ras Fae, ras yang diciptakan oleh orang Hyperborea. Pak Kaisuko dikatakan setuju untuk memberikan restu pada Saralainen dengan sebuah syarat bahwa Saralainen harus membukakan pintu Pohjola untuknya. Saralainen menyadari bahwa permintaan tersebut adalah sebuah tipu daya, tetapi dia tetap pergi ke sana dengan pertimbangan kalau dia tidak pergi, maka pujaannya lah yang akan menerima hukuman. Di sanalah atau pada Pohjola, Saralainen dibelah menjadi 7 bagian oleh Pitcamonen alias Heavenly Principles. Memang pada titik ini tidak ada sebuah tanda bahwa Saralainen merupakan Ajax seperti yang saya tuliskan sebelumnya. Tetapi ketika menelaah cerita dari Ajax, terdapat sebuah irisan cerita yang cukup solid. Tulisan itu terdapat pada Ballad of the Fjords yang memang menjadi satu-satunya sumber cerita Ajax pada saat ini. Di bagian akhir paragraf 1, dituliskan di sana bahwa Ajax dan Snegurochka saling jatuh cinta, tetapi ada sebuah kejadian tragis yang membuat cinta tersebut kandas. Kejadian tragis tersebut terjadi karena Ajax jatuh dalam sebuah rencana jahat atau tipuan dari Changelings. Dan cerita ini sama seperti cerita Saralainen sebelumnya. Buat teman-teman yang belum ngeh, kekasih Ajax di sini merupakan seorang dari ras Fae. Ya, informasi ini dari Viliana, NPC yang hadir setelah quest Linnea, yang mengkonfirmasi bahwa Snegurochka adalah ras Fae yang jumlahnya paling banyak di Snezhnaya. Kemudian rencana jahat atau tipuan yang diberikan kepada Ajax disebutkan adalah berasal dari seorang Changelings. Snezhnaya sendiri memiliki sebuah folklore bahwa ada peluang seorang anak manusia di Snezhnaya digantikan oleh Changelings alias ras Fae. Jadi cerita Ajax sudah memiliki sebuah paralel dengan cerita Saralainen pada buku Hymn of the Far North. Sama-sama mencintai gadis yang berasal dari ras Fae, lalu sama-sama dijebak oleh rencana jahat dari seorang Changelings alias ayah dari pujaan hatinya sendiri. Kemudian untuk membuktikan identitas Ajax yang berasal dari Hyperborea, kita kembali pada catatan Rene. Rene mendeskripsikan Ajax di sana sebagai prajurit terkuat kedua dalam kelompoknya. Kemungkinan besar referensi yang digunakan di sini adalah cerita dari perang Trojan, lebih spesifik seorang prajurit terkuat kedua yang bernama Ajax the Great, sementara yang terkuat pertama adalah Achilles. Cerita soal perang Trojan sendiri merupakan cerita dari Yunani kuno dan teman-teman mungkin sudah tahu bahasa Hyperborea, yakni menggunakan bahasa Yunani. Selain itu, dengan mengatakan Ajax sebagai prajurit terkuat kedua dalam kelompoknya, itu juga semacam selaras dengan proposal saya soal Descender, bahwa Descender bukan soal kapabilitas, melainkan kapasitas. Terakhir mungkin untuk menutup video kali ini, kita fokuskan pada Ajax dan Primordial Human. Kalaupun misalnya sesuai dengan dugaan bahwa Ajax adalah magnum opus dari Elysium Project, seorang manusia dengan tubuh cahaya, aspek itu belum cukup dengan uraian sebelumnya, bahwa harus ada aspek Abyss yang berkecamuk di dalam tubuh tersebut. Saat ini topik itu belum akan muncul karena seperti yang saya katakan, hanya Ballad of the Fjords yang menjadi satu-satunya sumber cerita Ajax saat ini, dan hanya Hymn of the Far North yang menjadi sumber cerita dari Saralainen. Saya duga artefak berikutnya yang hadir akan memiliki peluang untuk memuat cerita ini, atau mungkin ketika Hyperborea rilis, kebenarannya benar-benar akan terungkap. Dan apabila sesuai dengan dugaan bahwa Project Elysium atau Secret of Life memiliki hasil akhir entitas dengan tubuh cahaya alias Ajax,
maka bisa menjawab kenapa tubuh descender ketiga dapat dipotong menjadi 7 gnosis yang merepresentasikan 7 elemen. Mengingat HP sendiri pernah membagi cahaya di Tivat menjadi 7 pula. Dalam artian, melakukan hal yang sama seperti ketika dia datang. Soal Ajax yang merupakan descender sendiri, ada satu poin lagi yang mungkin bisa memperkuat narasi ini. Bahkan saya sendiri terkejut karena konfirmasinya hadir justru sebelum Genshin rilis. Pada tulisan Rene, dia menuliskan bahwa ritual yang membuat Ajax menjadi primordial human adalah ritual yang dibaca dengan teks Sumeru kuno sebagai Narayana, yang berarti primordial human. Terjemahan tersebut seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, mengambil referensi dari konsep agama Hindu, lebih spesifiknya pada bagian penerjemahan Narayana sebagai Purusha alias entitas mula-mula. Nama Purusha sendiri muncul pada manga Genshin Impact chapter prolog, dan di sana Venti mengatakan dewa mengorbankan Purusha dengan memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Bukankah lagi-lagi narasi ini selaras dengan apa yang kita bangun pada video kali ini? Kebetulan atau tidak ada yang kebetulan di Genshin Impact? Oke, jadi itu tadi pembahasan dan penguraian teori kali ini tentang bagaimana bangsa Hyperborea menciptakan descender ketiga dan tentang bagaimana Ajax merupakan identitas dari descender ketiga yang selama ini masih menjadi misteri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, primordial human yang direlevankan pada quest Temple of Space berpeluang menjadi lore terbesar di patch Luna karena kapabilitasnya yang mampu membawa narasi sampai pada titik ini. Ya, memang masih sebatas teori dan kita tunggu apakah di sisa Luna ini akan ada follow up dari informasi ini atau tidak. Itulah yang akan menentukan proposal kali ini. Silakan kalau teman-teman mau koreksi apabila ternyata ada referensi yang lebih solid untuk mendibang atau membantah, langsung aja komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, tentu sangat dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Adastra.